Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Galis Karkinasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang mengapa pembela hak asasi manusia itu perlu untuk dilindungi. Perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia telah menjadi komitmen bagi negara-negara tertentu yang dipandang cukup penting, mengingat keberadaan pembela hak asasi manusia ini dapat mendukung kerja-kerja pemerintahannya. Dukungan nyata terlihat dari kelompok Uni Eropa yang dengan gamblang menjelaskan bahwa kehadiran pembela hak asasi manusia harus diberikan ruang dalam berpikir dan berdebat yang mengarah pada dukungan atas kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang pada pokoknya menjadi tugas pemerintah. Oleh karena itu, aktivitas pembela hak asasi manusia yang cenderung berisi kritikan terhadap kebijakan pemerintah seharusnya dipandang oleh pemerintah sebagai hal yang tidak negatif. Dalam banyak hal, berbagai upaya pembela HAM mengkritisi kebijakan pemerintah justru memberikan dampak yang baik dalam pemenuhan HAM. Di Indonesia sendiri, pembela HAM telah menjadi salah satu motor perubahan rezim, termasuk mendorong proses kepemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, hal tersebut tidak tercermin dalam kondisi negara Indonesia yang dikatakan sebagai negara yang demokratis, di mana masih banyak ditemukan batasan-batasan serius bagi aktivis pembela HAM. Pembatasan tersebut banyak digunakan oleh polisi, militer, intelijen, dan juga kelompok garis keras yang dilakukan secara sepihak dalam bentuk intimidasi, penganiayaan, hingga menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, juga pelabelan seseorang sebagai teroris, separatis, pendukung anti negara yang dilakukan dalam bentuk pengintaian, kriminalisasi, interogasi, penahanan, penangkapan, dan tuduhan palsu. Dapat dilihat catatan beberapa kasus yang menjadi ancaman bagi para pembela HAM yang bermuara pada adanya pengabaian oleh aparat penegak hukum dan pemerintah secara keseluruhan. Kasus-kasus tersebut antara lain ada kasus TPST Bojong, di mana pemerintah setempat tidak berbuat apa-apa untuk melindungi warga negaranya yang terancam pencemaran lingkungan dari aktivitas TPST yang dipaksakan berdiri di tengah pemukiman. Terus ada insiden Alas Trogo di Pasuruan, Jawa Timur pada bulan Mei 2007. Dan ada bentrokan antara masyarakat dengan PT Asgarindo, di mana PT Asgarindo ini merupakan eksplorasi pertambangan pasir besi pada bulan Juli 2007 di Garut, Jawa Barat. Bentuk-bentuk ancaman dan tingkat aktivitas pembela HAM yang bertujuan memberikan kontribusi terhadap kualitas kerja-kerja pemerintah dalam memajukan HAM menunjukkan bahwa perlindungan bagi pembela HAM menjadi penting untuk dikedepankan. Hal ini dipertimbangkan bahwa pembela HAM berada pada garis depan atas represi dan penganiayaan terhadap aktivitas yang dilakukannya dalam menyebarluaskan sistem pemerintahan yang gagal dan pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah, dengan melihat beberapa hal penting yang menjadi fokus perlindungan, maka perlindungan terhadap pembela HAM dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama, perlindungan hukum. Perlindungan ini tidak hanya terkait adanya hukum yang memberi jaminan atas perlindungan pembela hak asasi manusia, namun juga meniadakan hukum yang berpotensi mengancam pembela HAM. Terus yang kedua, jaminan dan dukungan aktivitas pembela HAM. Hal ini terkait efektivitas pembela HAM dalam melakukan pembelaannya, misalnya hak untuk mendapatkan informasi, komunikasi baik dengan pemerintah ataupun non-pemerintah, dan perlindungan yang terakhir yaitu pengakuan terhadap pembelaan oleh pembela HAM. Hal ini termasuk jaminan imunitas pembela HAM terhadap aktivitas pembelaan yang dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.